Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video ketiga dari seri eksperimen nabung Rp10.000 tiap hari ke reksadana indeks BNP Paribas Srigati dari Cendekia Financial Center. Nah, pada video kali ini, sesuai dengan janji saya, bahwa kita akan mulai mereview bagaimana kondisi atau perkembangan investasi model DCA, Dollar Cost Averaging, ya, yang saya lakukan dari tanggal 1 Mei hingga sekarang tuh seperti apa. Terus kemudian kita juga akan memperbandingkan bagaimana ya perkembangan dari reksadana indeks BNP Paribas Srigatinya sendiri dari 1 Mei hingga 14 Mei 2023, termasuk juga membandingkannya dengan indeks harga saham gabungan kita, membandingkannya juga dengan LQ45, dan kemudian juga membandingkannya dengan indeks dari reksadana saham itu sendiri versi Pasar Dana ID. Nah, tanpa berpanjang waktu, mari kita masuk ke dalam review ini. Oke, jadi sebelum saya masuk ya, saya akan ingatkan sekali lagi bahwa kemungkinan besar ya kinerja dari BNP Paribas Srigati itu akan ditentukan oleh kinerja 6 emiten yang saya kotaki merah ini ya. Seperti di video sebelumnya bahwa berdasarkan laporan keuangan yang rilis tahun 2022 ya bulan Desember kemarin dari reksadana indeks BNP Paribas Srigati, kita bisa cek ya di halaman alokasi dana kelolaan bahwa 76,43% itu dikuasai oleh 6 emiten saja, yaitu BRI, Mandiri, BCA, Telkom, Astra International, dan BNI. Ya, dalam artian uh, sebagian besar ya kinerja yang ada ya itu ternyata ditentukan juga oleh 4 bank buku besar yang ada ya. Mungkin ada yang belum tahu buku 4 ya. Buku 4 itu artinya adalah bank-bank ini itu memiliki aset yang sangat besar di tingkatan ya, karena di Bank Indonesia sendiri ada sistem pembagian buku ya. Buku 4 itu adalah area di mana bank-bank itu memiliki aset yang sangat besar, kemudian di bawahnya itu adalah buku 3 ya, mungkin ada yang tahu OCBC NISP, kemudian juga CIMB Niaga itu ada di sekitar buku 3, kemudian buku 2, dan kemudian yang paling rendah untuk kategori bank umum itu adalah bank buku 1 ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini ya bahwa selain keenam emiten itu, dana kelolaan artinya uang dari masyarakat yang masuk ke manajer investasi BNP Paribas untuk mengelola reksadana indeks BNP Paribas Srigati ini itu di bawah 4% semua. Ya, jadi coba ya kita lihat pada minggu kedua ini the gainers-nya siapa saja, kemudian the losers-nya gimana, ya kemudian setelah kita lihat, kira-kira kita bisa menghipotesiskan indeks ini pada minggu ini itu mengalami penurunan atau kenaikan. Oke, kalau kita lihat ya, the gainers untuk minggu kedua, ya jadi ini the gainers dari tanggal 8 Mei sampai dengan 14 Mei 2023. Ya, kita memiliki Astra Agrolestari naik 1% dalam 1 minggu ini. Terus kemudian Astra International naik 1,22%. Alam Sutra Realty ini naik 6,51%. Dan ini kenaikan paling tinggi ya. Emiten yang dengan kenaikan tertinggi di indeks Srikahati. Ya, terus kemudian Bank BTPN Syariah naik 2%, Indofood Makmur naik 0,37%, kemudian ada Indosemen Tunggal, Java Comfort, ya itu masing-masing naik nyaris 2%-an ya. Terus kemudian ada Jasa Marga, ini naik 5,15%, ini juga termasuk tinggi ya, di samping Alam Sejahtera Realty. Ya, terutama sejak ada kabar sentimen bahwa Jasa Marga ini juga mulai membagikan dividen lagi. Terus kemudian perusahaan gas negara juga naik 2,9%, Semen Indonesia itu juga naik 3,51%, dan United Tractor ya, di mana minggu lalu
dan 2 minggu yang lalu ya itu kan mengalami ARB berjilid-jilid ya setelah bagi dividen yang cukup besar, kemudian dirasa cukup, sekarang sedang terjadi pembalikan arah dan ini kita harapkan ya baik investor individu maupun investor dari reksadana indeks BNP Paribas Serikati ini bisa berpengaruh ya. Tapi sayangnya ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa manajer investasi dari BNP Paribas Serikati itu alokasi dananya untuk 6 perusahaan itu sangat besar ya. Di sini sudah saya kasih ya Astra International kalau Anda lihat di layar bahwa memiliki tanda pentung 2 ya. Tanda pentung 2 itu maksudnya adalah ini dampaknya signifikan tapi level 2 aja. Level 2 karena kalau kita ingat tadi ya Astra International tidak sampai 10% ya alokasi dana yang ditaruh di Astra International oleh manajer investasi dari reksadana ini. Terus kemudian the losers ya, the losers di sini kita punya ada Antam ya nyaris minus 3%. Terus kemudian Bank BCA 2,22% minusnya, Bank BNI juga nyaris minus 3%, Bank BRI nyaris minus 2%, Bank Mandiri minus 3,38%. Kemudian ini sepertinya nih yang tertinggi kedua ya, yaitu Dharma Satya Nusantara itu minus 7,32%. Kalbe Farma minus 1,86%, PTPP setelah minggu lalu ya itu berdarah-darah sekali, 2 digit minusnya, sekarang masih minus ya, tapi minusnya berkurang jadi 1 digit. Kemudian Sido muncul ya, itu minus 3%. Terus kemudian ada Siloam International Hospital minus 1,52%, Telkom Indonesia minus 4,56%, kemudian Unilever Indonesia minus 1,79%, dan Wijaya Karya ini minus 12%, dan ini perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Saya merasa ini perlu jelaskan lebih lanjut kenapa kok bisa minusnya besar sekali ya, karena ya kita sudah tahu ya bahwa mungkin sebenarnya ada kasus korupsi, tapi sebenarnya yang sedang terjadi baru-baru ini, mungkin sekitar hari Kamis, hari Jumat kemarin itu ya, itu ada berita bahwa ada beban utang yang kemungkinan besar itu memiliki masalah. Dan ya kebetulannya juga ternyata juga menggeret beberapa bank besar ya, misalnya seperti Bank Himbara ya, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, itu isunya ya itu juga kena sentimen negatif dari utang dari Wijaya Karya yang katanya bermasalah ya. Dan di sini kita lihat ya bahwa di slide the losers ini itu banyak sekali pentung merahnya ya. Ya seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri serta Telkom yaitu the big four ya, alokasi dana terbesar di reksadana ini itu minus ya, minus semua. Ya, terus kemudian Bank BNI juga ya meskipun pentungnya cuma 2 di atas 10%, tapi tetap saja itu menyumbang sangat signifikan ya untuk laju pertumbuhan dari reksadana indeks ini. Jadi kita bisa mengekspektasikan bahwa minggu kedua ini akan lebih parah daripada minggu pertama yang ada di video sebelumnya. Ya, kemudian the zeros ya, tentu saja pasti ada saham yang naik turun, tapi ujung-ujungnya dari Senin sampai Jumat itu kembali ke titik nol. Ya, di sini Indofood CPP naik turun saja membentuk sisir, kemudian kembali ke harga sebelum awal minggu ini. Nah, terus di sini saya akan membagi ulasan dari growth BNP Paribas Serikatinya sendiri, ya itu jadi 2 tipe. Itu yang pertama saya akan menganalisa dari minggu keduanya saja, terus kemudian saya akan menganalisa juga dari awal pertama eksperimen dimulai sampai dengan minggu kedua ini itu kondisinya seperti apa. Dan di sini ya sumbernya grafik ini sumber dari pasardana.id ya. Ini kalau kita lihat ternyata dari 8 Mei ya sampai dengan 14 Mei ini itu minusnya 1,69%, dan berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu BNP Paribas Serikat itu minus, tapi minusnya masih paling kecil. Nah sekarang minusnya ketika dibandingkan dengan IASG, dibandingkan dengan LQ45, dan dibandingkan dengan pasar dana indeks reksadana saham ya itu ternyata
kinerjanya yang paling buruk untuk minggu kedua ini, yaitu sepanjang 8 Mei sampai 14 Mei. Tetapi kalau kita lihat ya, 2 week period-nya, artinya dari 1 Mei sampai dengan 14 Mei, ya, itu kita juga bisa lihat bahwa BNP Paribas Hati itu minusnya semakin dalam, ya, yaitu sekarang sudah minus 2,4394% dari tanggal 1 Mei kemarin. Ya, tapi setidaknya itu masih lebih bagus secara kumulatif ya dibandingkan dengan IISG selama 2 minggu ini, dibandingkan dengan LQ 45 2 minggu ini, tapi masih kalah ya, tetap saja kalah dengan pasar dana indeks reksadana saham ya, patokan untuk semua reksadana saham pada umumnya itu minusnya 1,7389% ya. Jadi ya apa boleh buat ya, karena alokasi dananya itu berat di 6 emiten saja, dan kalau ada sesuatu terjadi di 6 emiten itu ya sera-sera ya. Apapun yang terjadi terjadilah. Nah, terus bagaimana dengan investasi saya nih ya? Jadi selama 1 Mei sampai dengan 14 Mei ya, kalau di logika ya, itu kan harusnya kan 10.000 dikali 14 ya, harusnya 140.000 rupiah yang sudah saya masukkan. Tetapi di gambar ini itu yang baru masuk itu adalah 110.000. Ya, seperti biasa kemungkinan 30.000-nya akan dirapel secara sistem itu di hari Senin ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dengan metode nabung ya 10.000 per hari, jika dibandingkan dengan langsung naruh 140.000 blek tanggal 1 Mei, setidaknya minusnya lebih bagus ya. Setidaknya minus lebih bagus, bukan minus 2 lagi, tapi minus 1,29% ya. Jadi seenggaknya meskipun hasilnya kurang mengembirakan secara jangka sangat pendek ini, setidaknya kerugian yang kita alami ya, kerugian yang dialami di eksperimen ini itu tidak separah jika menggunakan metode lump sum. Ya, lump sum itu langsung dimasukkan di satu tanggal awal tertentu itu. Ya, jadi ini kesimpulannya seperti ini ya. Di minggu kedua ya, karena banyak sekali tekanan di 4 emiten yang besar tersebut, akhirnya kita sama-sama sedang berada di zona minus ya. Investasi metode DCA dari Cendekia Financial Center itu minus 1,29%, sementara BNP Paribas Rigatnya sendiri itu minus 2,44%. Nah, apakah kinerjanya akan membaik atau tidak untuk minggu-minggu ke depannya? Nah, kita harapkan ya, semoga sentimen pasar membaik, dan kalaupun misalnya tidak membaik, saya juga tidak akan khawatir karena ada ungkapan ya terkenal di kalangan pasar saham bahwa sell in May and go away until September. Artinya apa? Jika misalnya antara Mei dengan September itu ada kinerjanya itu tidak bagus secara harga saham, kemudian juga harga reksadana, maka itu bisa dibilang hal normal ya. Entah terjadi pemburukan kinerja di kuartal pertama atau mungkin orang masih wanti-wanti di kuartal kedua kinerjanya bagaimana, supaya bisa merumuskan prediksi dari laba bersih di tahun buku 2023. Ya, itu banyak sekali alasannya lah ya, tapi kita tetap optimis ya, karena yang namanya metode nabung saham itu tidak perlu melakukan timing market ya, artinya mengalir saja ya, asalkan tidak ceroboh ya, tidak ceroboh di tengah jalan, terbawa nafsu, langsung lamsam ya. Percayalah dalam jangka panjang ya, yang namanya indeks saham itu pasti akan naik ya secara jangka panjang, dan di sini kita percaya bahwa indeks Rigadi sampai sekarang itu masih menjadi indeks yang termasuk paling bagus dibandingkan indeks-indeks yang lainnya yang dijadikan acuan oleh banyak manajer investasi dalam mengelola reksadana indeksnya. Oke, jadi begitu Sobat Cendekia sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu review minggu ketiga nanti. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.